bisa pengisi di webinar kali ini. Oke, pertama-tama saya akan mengingatkan kepada teman-teman jika teman-teman ingin bahan bisa dicek langsung di web bisa desain. Bentar, saya klik dulu. Kalian izin share screen. Bisa desain. Bisa masuk ke desain, langsung ke free course. Nah, di sini pilih ya yang ini, yang basic editing video, video editing, daftar. Kemudian kalau belum daftar nanti tinggal masuk ke course-nya. Nah, di sini ada silabusnya yang akan kita pelajari hari ini. Ada pengenalan video editing. Ada kemudian ada kuisnya juga jika teman-teman mau isi kuisnya. Kita lanjut lagi. Share screen-nya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi yang webinar. Pada materi webinar kali ini saya akan bahas tentang basic video editing. Ada 4 silabus diantaranya. Yang akan saya bahas adalah pengenalan tools-tools di Adobe Premiere Pro. Terus yang kedua ada cara video. Yang ketiga ada cara memotong video di Adobe Premiere Pro. Dan yang terakhir ada yang keempat, cara ekspor atau yang disebut render. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini merupakan aplikasi yang berbasis linear dari Adobe System. Terus Adobe Premiere Pro juga support untuk Windows dan macOS seperti yang saya gunakan ini. Adobe sendiri membuat aplikasi ini dengan tujuan untuk para konten kreator, profesional editor, industri perfilman, dokumentasi, media. Oke, lanjut ke berikutnya, pengenalan tools. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ya cukup penting, seperti yang pertama ini selection tool. Tools ini berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. Kemudian yang kedua ini adalah
tool. Tool ini untuk menseleksi track. Kita dapat men-select atau memilih satu track penuh. Nanti akan dijelaskan ya pada video. Kemudian yang ketiga ada Ripple Edit Tools. Ini tuh fungsinya untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya. Dan yang keempat ada Razor Tool. Tool ini juga untuk memotong klip video ataupun audio pada timeline. Kemudian yang berikutnya ada Slip Tools. Memindahkan klip ke dalam atau maupun keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa timeline. Dan yang berikutnya ada Pen Tool. Ini untuk membuat jangkar pada klip. Terus ini juga berfungsi untuk membuat klip menjadi transparan hingga 100%. Jadi untuk mengatur bisa capacity-nya masih banyak lagi. Dan kemudian yang berikutnya ada Hand Tool. Hand Tool ini untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara digital maupun vertikal untuk memindah-mindahkan editan kita gitu. Kemudian yang berikutnya ada Type Tool. Type Tool ini untuk menambahkan teks timeline atau dalam video. Oke, berikutnya langsung aja kita ke cara Premiere. Ini ada beberapa cara ya untuk mengimport video ke Adobe Premiere Pro. Cara yang pertama bisa klik Files, terus cari video yang akan kalian edit, misalkan yang ini ya. Saya udah siapin bahannya. Kalau di open, nah, berhasil ke import. Kemudian ada juga cara kedua, yaitu menggunakan shortcut Ctrl ditambah huruf I. Kemudian muncul seperti ini. Tinggal di open, nanti kalau udah dipilih video yang akan diedit. Kemudian ada cara ketiga juga, caranya tinggal diklik 2 kali di sini. Nanti muncul seperti ini, sama open. Nanti kalau udah dipilih. Kemudian ada juga di cara keempat, sama dia masih di sini juga, tapi klik kanan, terus import. Cuman yang paling simpel sih ini paling pakai shortcut yang tadi. Oke, ini misalkan dulu. Nah, ini namanya Project Panel. Nah, ini untuk mereview video yang kita pilih, atau foto atau musik. Jadi di short panel namanya. Nah, kemudian ke cara berikutnya untuk memotong video di Adobe Premiere Pro menggunakan Razor Tool. Razor Tools yang ini. Pertama masukkan dulu videonya. Misalkan yang ini. Timeline. Video. Nah, misalkan yang ini kan durasinya tuh hampir semenit ya, yang sunrise ini. Opening ini tuh kelamaan gitu untuk masuk ke video utamanya. Kita tinggal pilih aja di bagian mana gitu. Bagian sini aja lah biar cepat. Nah, di sini tinggal ke Razor Tool, di bagian ini dipotong aja langsung, atau juga bisa dengan posisi di selection tool, pengen cepet nih, tinggal klik aja di keyboard kalian huruf C. Nah, udah pindahkan ke sini ke Razor Tool, tinggal dipotong aja. Nah, udah gini selection tool lagi, atau biar cepet klik
huruf V di keyboard, selection tool. Nah, ini tinggal di cut aja, push aja di keyboard, digit yang delete. Udah gini kan, ini meninggalkan gap ya setelah dipotong tuh. Nah, ini bisa menggunakan track tools, tinggal ditarik aja misalnya dari sini. Ini kan gapnya di sini nih awalnya, tarik aja ke belakang. Nah, ini udah dari awalnya jadi kayak gini. Enggak bukan track select tool, bisa aja videonya pas diputar, pas di review di sini lama gitu. Baru mulai nanti di detik ke apa nih, ke 56. Gunanya yang track select tools itu untuk narik ke bawah. Oke. Tuh, kemudian misalkan yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan dulu untuk Razor Tools, boleh diisi di kolom komentar. Kalau untuk masking gimana? Nah, kalau untuk masking biasanya ada di pen tool, menggunakan pen tool. Cuman untuk di sini, untuk di video basic editing ini, pembahasan kita tentang yang benar-benar basic banget tentang import, kemudian cutting video, sama caranya ekspor atau rendering. Lanjut. Terima kasih untuk Dava sudah bertanya. Ke cara ekspor ya, cara ekspor atau disebut render. Kalau misalkan ini video dirasa cukup, setelah dipotong, misalkan di sini, nah, bagian yang kurang enak itu bisa dipotong juga, dipotong lagi dari sini. Nah, terus tools yang ini nih, hand tool ini gunanya untuk menggeser-geserkan timeline. Bagian sini. Bagian sini. Udah hapus aja, nanti ninggalin gap. Nah, pada bagian ini juga bisa dipotong. Berikutnya, apakah generasi muda Langsung ke bagian pada saat si narasumber yang diwawancara, tinggal di delete atau di cut aja. Udah, kalau udah beres ini dirasa dianggap videonya misalkan udah kita selesai edit ya, udah semuanya beres. Terus yang terakhir kita ekspor atau render. Nah, ekspor ini juga biasanya pada edit, di mana file project dari Adobe Premiere tersebut akan diubah
ke dalam berbagai format video sesuai kebutuhan dari teman-teman. Yang harus disiapkan pertama videonya dulu, udah selesai teman-teman beres telah selesaikan, kemudian tinggal ekspor, pilih yang ini, yang media, kemudian muncul ekspor settingnya, atau juga Ctrl M, muncul export setting seperti yang tadi. Nah, untuk tahapan ini formatnya untuk H titik ini tuh MP4 ya. Biasanya sih saya nggak merubah, dan untuk presetnya saya juga nggak merubah. Cuman kalau teman-teman ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, boleh juga kan mau diupload di YouTube atau apa, tinggal sesuaikan aja, mau yang misalkan 1080 atau yang 720, yang HD udah cukup, atau yang mana boleh. Nah, time ini ini tuh untuk menyimpan file yang akan disimpan, tapi menggunakan nama yang teman udah beres edit. Namanya apa nih? Webinar, misalkan webinar. Nah, kita tinggal pilih mana di sini aja. Oke, saya kalau udah menentukan lokasi penyimpanannya dan udah dikasih nama, ini tetap biarin ekspor video, ekspor audio. Misalkan teman-teman ingin videonya aja gitu tanpa ada suara, nah ini bisa dimatiin centangannya kayak gitu. Kemudian udah nggak ada yang dirubah lagi, langsung aja diekspor. Nah, tinggal ditunggu aja proses renderingnya. Biasanya proses rendering ini membutuhkan waktu tergantung berapa lama videonya yang edit, terus kecepatannya juga tergantung spesifikasi dari PC atau laptop dari teman-teman. Oke, bentar kita lihat lagi. Nah, udah beres proses renderingnya. Kita lihat tadi kan disimpannya di desktop, terus bahan webinar. Nah, udah ada kan webinar 12 yang tadi di ini. Oke. Untuk proses rendering mungkin seperti itu. Nah, kita baca lagi, ada yang ditanyakan, ada apa? Bagaimana cara penambahan teks dan musik, Kak? Nah, kalau untuk penambahan teks, nanti kita bisa diklik aja nih, misalkan di bagian mana mau nambahkan teks, kan di sini. Nah, di sini udah muncul. Kalau di Adobe Premiere Pro yang 2019 tuh ada new legacy title namanya. Nah, udah di type toolnya, tinggal tentuin di daerah mana mau dibuatnya, misalkan di sini. Nah, tinggal ketik namanya, misalkan Bang. Udah, misalkan tinggal pilih lagi selection tool, tentuin aja di mana.
kesimpan nanti ke sini ke project panel. Nah ini kan yang namanya yang tadi dibuat. Ntar ini hapus dulu. Tinggal dimasukin ke timeline. Nah, ntar bakal muncul. Ini udah masuk yang ini. Di sini. Coba aja. Nah udah muncul. Bambang. Nah, itu untuk menambahkan teks. Tinggal menyesuaikan aja. Fontnya tinggal dipilih tadi di sana. Nah, kemudian untuk menambahkan lagu ya yang tadi tinggal cari aja lagunya nanti di misalkan saya nggak buat lagunya, nanti tinggal diimpor dulu aja kayak tadi kayak masukin si video. Misalkan cari lagunya masuk. Nah, bisa namanya di preview dulu di sini di source panel kayak yang ini yang sunrise misalkan. Cuman bentuknya nanti audio. Coba ya cari dulu aja. Fix on. Ada. Nah, misalkan langsung aja dari sini yang ini pakai cara langsung di drag ya dari file ke project panel. Nah, ini kan udah ada nih lagunya, bisa di review dulu di sini, bisa di play dulu. Nah, misalkan pengen masukin lagu ini, tinggal di drag aja dari sini. Sini. Nah, ada lagunya di videonya. Kalau untuk lagu mungkin kayak gitu ya, untuk menambahkan lagu. Oke, yang dapat mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, ini yang Ilham Pak, kalau tuh selain Adobe Premiere ada nggak, jika ada yang online lebih bagus? Oh, untuk tools selain Adobe Premiere banyak sih, apalagi yang sekarang banyak yang lebih simpel, ada yang di HP juga bagus, ada itu lebih simpel juga. Terus ada CapCut juga, itu juga bagus sih. Kalau yang online gitu, saya paling yang mobile atau yang itu paling ya tadi VN sama CapCut. Terus dari dari Isan. Laptop saya agak nge-lag kalau ngedit, mungkin ada sedikit tips biar nggak nge-lag. Paling kalau misalkan tips untuk biar laptopnya nggak nge-lag, mungkin kan kalau yang terbaru itu makin sini makin berat karena makin banyak fiturnya, mungkin menyesuaikan aja install Adobe Premiere-nya yang dulu gitu, kayak 14 gitu, 2015 atau enggak ya menyesuaikan lah pokoknya spesifikasi dari Adobe laptopnya biar nggak nge-lag lagi. Mungkin itu buat yang Isan. Pak, siap Kak, sama terima kasih. Oke. Ini yang Ilham hebat ya Kak ya. Ini itu udah ditulis ya di ini.
Itu untuk PN dan CapCut juga support buat iOS sama Android. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin apakah ada yang mau ditanyain lagi yang lainnya? Izin di stop ya ininya, sharing. Nah, untuk apa ya spesifikasi minimum PC untuk Premiere tuh kalau ini ngikutin yang saya pakai aja ya. Terus lancar-lancar aja juga gitu sih pada saat mengedit. Saya tuh menggunakan Intel Core i5 generasi ke-11 yang terbaru, terus VGA-nya oke yang 4 GB, terus RAM-nya udah 16 GB. Nah, itu udah enak. Cuman kalau untuk minimum pakai i3 juga sebenarnya udah enak gitu. Terus RAM minimal 4 GB bisa, atau enggak minimal 8 deh, biar enak, biar gak nge-lag 8. Itu juga udah cukup sih buat edit video di Premiere. Oke, mungkin dicukupkan aja webinar kali ini. Terima kasih untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga sehat-sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.